Halo, selamat pagi anak-anak semua. Mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita bersyukur buat Tuhan yang sudah memilih kita. Kita adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita akan naikkan pujian ini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggilmu dari gelap pada terangnya yang ajaib. Sekali lagi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggilmu dari gelap pada terangnya yang ajaib. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, jadikan aku rumah doamu, jadikan aku mezbah doamu Tuhan, bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Salam, selamat pagi. Halo anak-anak Tunas Remaja, puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan menolong kita bisa tetap beribadah meskipun kalian masih berada di rumah, dan nikmatilah ibadah dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terpujilah namamu karena Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami, menolong kami melewati hari-hari kami. Terima kasih hari ini kami menikmati kesehatan, kekuatan, pertolongan Tuhan untuk kami bisa menikmati berkat-Mu. Melalui firman Tuhan, kami mau mendengar, kami memperhatikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini tema kita dipilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Sebelumnya kita mau baca ayatnya yang terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tunas remaja yang kasih oleh Tuhan, suatu kali saya pernah nonton televisi mengenai pemilihan Putri Indonesia. Kalau di luar negeri Miss Universe. Nah, ketika saya ikuti, ternyata pesertanya itu dari daerah-daerah yang diutus oleh daerahnya itu untuk mewakili menjadi Putri Indonesia atau Miss Universe. Dan ketika mereka sudah melewati masa-masa penyisihan, dipilih lagi, mereka harus melewati babak-babak yang lain, penilaian-penilaian yang lain. Mungkin mereka ada yang spesial tentang politik, spesial tentang kecantikan, spesial tentang pengenalan daerahnya, dan lain sebagainya. Ya, semua dinilai. Bahkan mereka harus mengalami karantina, tidak boleh mereka keluar dari wilayah itu. Mereka harus jauh dari keluarga. Bahkan mereka suatu kali mereka kangen juga ya karena lama harus dikarantina. Anak-anakku yang kasih Tuhan, ketika mereka melewati masa-masa itu, sampailah ke babak berikutnya tentang grand final, mereka berusaha untuk menjadi juara. Bahkan sampai ke final. Wah, ini yang menentukan waktu yang membuat peserta semuanya deg-degan. Ya. Siapa yang terpilih jadi Putri Indonesia atau juga Miss Universe? Nah, keputusan Dewan Juri ada satu yang terpilih menjadi juaranya, ya. Wah, lama sekali itu prosesnya. Terpilih berarti yang terbaik. Tunas remaja yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur. Kita, saya dan kalian semua adalah orang yang terpilih di hadapan Tuhan. Kita punya identitas sebagai orang percaya, kita punya identitas. Satu adalah terpilih. Dan terpilih itu suatu yang harus diperjuangkan karena kita adalah yang terbaik. Dan kita bersyukur kalau Tuhan memilih kita, bukan berarti kita ini tidak berdosa. Tapi Tuhan memilih kita dalam keadaan berdosa. Tuhan mau supaya kita diselamatkan. Kita mau hargai itu. Supaya keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma itu tidak hilang begitu saja, tapi kita boleh pergunakan dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, bangsa yang kudus. Kudus berarti tidak bercacat dan tidak bercelah. Kudus mencerminkan pribadi Allah sendiri, supaya umatnya juga kudus. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Kekudusan memang harus kita perjuangkan. Memang kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan untuk menyatakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, kesaksian hidup kita. Tetapi kita harus memperjuangkan. Setiap hari kita harus perjuangkan supaya kehidupan kita semakin dilihat banyak orang untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu, minta kepada Tuhan supaya kekudusan itu tetap ada dalam hidup kita. Kekudusan harus kita perjuangkan setiap hari. Di sekolah, di rumah, di lingkungan, semua harus kita perjuangkan supaya kita menjadi berkat. Ketiga, umat kepunyaan Allah. Anak-anak, pasti kalian juga punya barang yang disayangi ya. Suatu kali terjadi keributan pada sebuah rumah tangga, ini cerita ilustrasi ya.
yang nyonya rumahnya marah-marah karena pembantunya menjatuhkan guci, barang kesayangannya nyonyanya. Nah, suatu kali karena barang itu sangat berharga bagi tuan rumahnya, si pembantu ini menangis karena apa? Takut kalau tidak bisa menggantinya. Dia harus bisa menggantikan bagaimanapun caranya. Dia berusaha menabung, menyisihkan uangnya. Ternyata setelah dia beli memang mirip itu ya, tetapi tidak sama kata tuannya. Karena barang yang dibeli tuannya dari luar negeri, jadi tidak sama. Mutunya tidak sama. Tetapi pembantu ini berusaha untuk menggantinya. Anak-anakku tunas remaja yang disayang Tuhan, milik kepunyaan yang disayang. Ya, tuan rumah ini sangat sayang dengan barangnya. Bagaimana dengan kita? Kita adalah milik kesayangan Tuhan, milik Tuhan sendiri, kepunyaan Tuhan sendiri. Jadi, kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, tidak ada kuasa apapun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 28 mengatakan, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Itu kata firman Tuhan. Betapa berharganya hidup kita. Kita harus menjaga baik-baik dalam kehidupan kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Demikian pula kita yang sudah mendapatkan identitas, baik itu identitas kita adalah dipilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Biar identitas itu tetap kita pegang baik-baik. Ya, identitas yang merupakan ciri dalam kehidupan kita orang percaya yang harus mencerminkan pribadi Tuhan, karakter Kristus yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tunas remaja yang disayang Tuhan, mari kita jaga iman kita, hidup kita, supaya identitas kita ini tidak rusak oleh karena dosa-dosa kita. Karena Tuhan sudah menebusnya di kayu salib, supaya kita yang diselamatkan ini memiliki hidup yang berguna, yang bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk sesama. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Segala puji syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami di pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu mengenai bagaimana kami yang sudah memiliki identitas orang percaya, kami yang sudah dipilih dari kegelapan ke dalam terang, kami yang sudah diselamatkan, biarlah dengan kuasa-Mu kami mendapatkan kekuatan untuk bisa melakukan dan mengerjakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga kehidupan kami dalam tangan-Mu. Masa-masa pandemi ini kami boleh tetap menjadi berkat, baik di rumah, dan kami menyerahkan Tuhan tolong anak-anak beri kesehatan buat mereka. Demikian pula kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai. Tuhan berkati pemerintah yang ada, Tuhan berkati pula kota Malang kami, di mana kami boleh berdomisili menjadi warga negara di kota Malang ini. Tuhan berkati pemerintah yang ada juga agar bisa mengatasi segala masalah persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak, berkati keluarga, semuanya untuk menjadi berkat dan memiliki identitas yang berharga di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.